Assalamualaikum sahabat tragedi abadi. Bayangkan, seorang kakek renta, berpenampilan lusuh dan tubuh gemetar karena lapar, berdiri memohon bantuan di depan ban mewah. Namun bukan belas kasih yang ia terima, melainkan hinaan, tatapan jijik, dan lemparan kata-kata menyakitkan. Hanya satu pegawai yang masih memiliki hati. Tapi siapa sangka, kebaikan itu justru membuatnya dipecat di depan umum, tanpa ampun. Yang tak diketahui semua orang, kakek itu bukan orang sembarangan. Ia datang bukan untuk meminta, tapi menguji, dan membongkar siapa yang masih berhati nurani. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sosok kakek itu sebenarnya? Dan bagaimana akhir dari semua penghinaan ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, udara masih segar ketika seorang kakek tua berpakaian lusuh berjalan perlahan menyusuri trotoar menuju Bank Mega Surya. Wajahnya penuh keriput, rambutnya memutih, dan tongkat kayu sederhana menjadi penopang langkahnya yang tertatih. Orang-orang di sekitarnya menoleh heran, bahkan sebagian menjauh. Tak sedikit yang menganggapnya hanya pengemis yang nyasar. Begitu memasuki pintu depan bank, suasana langsung berubah hening sejenak. Beberapa pegawai mulai saling berbisik. Itu siapa? Ngapain ada gembel masuk bank pagi-pagi? Bisik salah satu teller. Kakek itu berhenti di tengah lobi, menghela napas panjang, lalu mendekati meja informasi. Di sana duduk seorang wanita muda bernama Monica. Ia manajer pelayanan yang terkenal dengan gaya bicaranya yang ketus dan ekspresinya yang angkuh. Anak muda, saya mau buka rekening, ucap sang kakek pelan. Monica menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa sinis. Kakek serius? Mau buka rekening? Di sini? Maaf ya, ini bank, bukan tempat bagi gelandangan macam kakek. Beberapa pegawai tertawa tertahan. Security yang berdiri tak jauh dari situ mulai mendekat, siap mengusir. Namun, di antara semua mata yang memandang sinis, ada satu tatapan berbeda. Seorang pegawai wanita bernama Nadia, berdiri dari balik meja pelayanannya dan berjalan cepat menghampiri. Maaf, Bu Monica, saya bantu kakek ini saja ya, ujar Nadia dengan senyum tulus. Monica melotot kesal. Kamu pikir kamu siapa, Nat? Ini bank profesional. Kamu mau reputasi kita rusak gara-gara kakek lusuh ini? Nadia tak menjawab. Ia justru menggandeng sang kakek dengan hati-hati dan membawanya ke kursi tunggu. Ayo, Kek duduk dulu ya. Nanti saya bantu buka rekeningnya. Mau ditabung berapa? Sang kakek tersenyum haru. Matanya berair. Terima kasih. Nak, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Semua orang tadi memperlakukan saya seperti sampah. Nadia menunduk pelan. Hatinya tersentuh. Di mata saya, Kek semua orang pantas diperlakukan dengan hormat. Namun, momen hangat itu tak berlangsung lama. Monica melangkah cepat mendekat dan menepuk meja dengan keras. Cukup, Nadia. Kamu saya beri peringatan. Kalau kamu lanjut bantu dia, kamu saya laporkan ke atasan karena melanggar SOP. Nadia menatap Monica, lalu menoleh ke sang kakek. Ia tahu risikonya, tapi hatinya tak bisa tinggal diam. Saya akan tetap bantu, Bu. Walaupun saya harus kehilangan pekerjaan, saya nggak bisa membiarkan seorang kakek dipermalukan begini. Suasana kantor berubah tegang. Para pegawai menahan napas. Monica mendecak keras, lalu berjalan cepat ke ruang atas. Tak ada yang tahu. Kakek itu hanya diam, tapi sorot matanya berubah tajam. Seolah sedang mengamati, menghafal wajah-wajah orang yang tadi menghina, dan mencatat sesuatu dalam hatinya. Hari berikutnya, suasana kantor Bank Mega Surya mendadak tegang sejak pagi. Beberapa pegawai tampak gelisah, termasuk Nadia. Ia masih datang seperti biasa, mengenakan seragam rapi dan menyapa satpam dengan senyum. Namun, semua mata menatapnya dengan tatapan aneh. Ada yang iba, ada juga yang mengejek dalam diam. Tak lama setelah Nadia duduk di mejanya,
datanglah surat panggilan dari manajemen pusat. Ia diminta naik ke lantai 3, tempat ruangan direktur operasional. Jantung Nadia berdegup kencang, tapi langkahnya mantap. Di dalam ruangan sudah ada Bu Monika yang tersenyum sinis sambil menyilangkan tangan.